Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi washabihi ajmain. Mabadu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Falih Zahran Ramadhani Susanto, NIM A8101969. Saya dari Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang senam artistik atau palang sejajar. Apakah itu palang sejajar? Palang sejajar sendiri adalah alat yang fleksibel karena dapat disetel dalam berbagai cara. Dalam suatu kejuaraan, alat ini mempunyai panjang 30 cm dan mempunyai tinggi sekitar 175 cm dan mempunyai kelebaran antara kedua palang sekitar 40-50 cm. Selanjutnya, pelaksanaan gerak palang sejajar. Gerakan yang ditampilkan di sini dibedakan antara gerakan-gerakan yang bisa dilatih atau dilakukan pada palang yang rendah dan palang yang tinggi. Yang palang yang rendah memiliki gerakan pertama, ayunan. Ketika mengayun pada palang sejajar, usahakan ayunan itu bermula atau berporos pada bahu, bukan pada pinggang. Yang kedua yaitu gerakan perjalanan kangkang atau bisa disebut dengan straddle travel. Gerakan ini merupakan kelanjutan gerakan ayunan serta dianggap sebagai salah satu variasinya. Gerakan ini dimulai dengan bertumpu dengan tangan di ujung palang. Selanjutnya, yang ketiga, gerakan keluar depan atau juga bisa disebut front dismount. Dismount sendiri adalah gerakan turun dari alat dengan dimaksud mengakhiri seluruh rangkaian gerakan yang ditampilkan. Dikatakan front dismount karena pada saat turun, bagian depan tubuhlah yang paling dekat dengan palang. Selanjutnya, gerakan turun belakang atau rear dismount. Seperti yang di atas tadi, front dismount, gerakan ini juga dinamakan rear dismount karena bagian belakang tubuhlah yang paling dekat pada palang yang pada saat melewati palang. Selanjutnya, gerakan guling bahu atau bisa disebut dengan shoulder roll. Ambillah sikap duduk mengangkang di atas palang. Posisi ini dicapai dengan meluruskan tungkai ke samping pada setiap palang dengan bagian paha belakang bertumpu pada belakang dan tangan memegang palang di depan paha. Selanjutnya, gerakan berdiri bahu atau bisa disebut dengan shoulder stand. Dari posisi duduk mengangkang seperti di atas, condongkan badan ke depan hingga bahu mencapai palang di depan tangan. Selanjutnya, gerakan keep lengan atas. Ini bisa saja disebut dengan upper arm keep. Dari posisi tumpu lengan atas, pastikan bahwa tubuh tertahan kuat oleh kedua lengan. Angkatlah kaki dan panggul ke atas dengan kedua lutut tetap lurus dan tahan posisi ini hingga kedua tungkai di atas muka pesenam dan panggul berada di lebih tinggi dari ketinggian palang. Selanjutnya yaitu gerakan berdiri bahu dari ayunan atau yang biasa disebut shoulder stand from swinging. Ini untuk menambah variasi gerakan dan memperindah gerakan shoulder stand, lakukanlah gerakan itu dari ayunan.
Selanjutnya gerakan naik memotong satu kaki yang bisa atau biasa disebut dengan single leg cut mount. Itu mount sendiri adalah gerakan naik ke satu alat untuk memulai rangkaian latihan. Karena itu gerakan satu ini merupakan salah satu di antara banyak gerakan untuk naik ke palang sejajar. Selanjutnya yaitu gerakan naik kangkang atau straddle mount. Berdiri dari ujung palang dan dengan menghadap ke dalam, lompat ke atas dengan bertumbuh pada palang sambil membuka kedua kaki lebar-lebar. Ya, itu tadi palang yang rendah. Selanjutnya ini ada gerakan palang yang tinggi. Yang pertama setengah cast atau half cast. Yang disebut half cast adalah gerakan awal untuk memperoleh ayunan yang kuat dari posisi statis ketika berada pada posisi tumpu lengan atas. Selanjutnya gerakan naik belakang atau bisa disebut dengan back uppers. Back uppers adalah salah satu gerakan untuk memperpindah dari posisi tumpu setengah lengan atas ke posisi tumpu penuh. Seperti ditunjukkan dari namanya, back uppers terjadi pada ayunan ke belakang dan diselesaikan selama setengah akhir ayunan. Selanjutnya gerakan naik depan atau bisa disebut front uppers. Gerakan ini merupakan kebalikan dari back uppers, yaitu terjadi pada saat badan dan tungkai mengayun ke depan dimulai dengan ayunan besar. Pesenam harus menunggu hingga tunggainya melewati garis vertikal bawah dan memulai gerakan mengangkatnya. Awali front uppers ini dengan mengangkat sedikit atau menyudutkan tungkai, kemudian ikuti dengan gerakan menekan ke atas dan ke bawah dari tangan. Selanjutnya gerakan lay back. Untuk memudah latihan front uppers dan back uppers, pemindahan dari posisi tumpu penuh ke posisi tumpu setengah perlu dilakukan dengan enak. Yang selanjutnya gerakan clip atau kick meluncur, bisa disebut dengan glide kick. Gerakan ini sangat cukup sulit karena memerlukan dengan kekuatan otot perut pada saat menggantung. Nah, itu tadi semua gerakan palang tinggi dan palang rendah. Ini kesimpulan dari tadi, yaitu adapun untuk keperluan latihan, palang tersebut boleh direndahkan atau diubah kelebarannya. Gerakan-gerakan dalam palang sejajar didominasi oleh gerakan-gerakan mengayun. Selama pergerakan biasanya hanya bagian tangan, lengan bagian atas, serta bahu yang boleh menyentuh palang. Dengan demikian, seorang pesenam tidak diperbolehkan menggunakan bagian badan lainnya untuk menampilkan gerakan-gerakannya. Itu tadi sedikit presentasi tentang palang sejajar. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.